Alhamdulillah para punggawa-punggawa Ansor, setelah kita bincang-bincang dan khataman Quran istighotah kita selesaikan, dan seputar ke-NU-an atau yang lain mungkin tadi sudah kita bahas panjang lebar, baik masalah personalia maupun jam'iyah, organisasi NU dengan karakternya yang telah saya paparkan tadi. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini Mas Duryat kayaknya sudah siap-siap bertanya. Monggo Mas Duryat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, nama saya Pak Duryat. Saya asli dari Ranting. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Yai selaku suriah di MBC kami, karena kami di bawah ini banyak belum mengerti tentang masalah proses yang di NU seperti sekarang, dimulai dengan beberapa kemarin di kecamatan adalah pemilihan MWC, habis itu ada proses lagi pemilihan PC dan juga PW, habis itu ada namanya PB juga. Jadi kriteria atau seperti apalah sosok calon pemimpin atau nakoda NU ke depan ini miturut panjenengan, dan juga misi dan visi seperti apalah yang untuk menakodai NU ke depan dengan tantangan yang sekarang ini banyak sekali bermunculan Islam-Islam yang model baru, dan juga saran-saran dari Yai bagaimana untuk kami yang di bawah ini menanggapi banyaknya isu ataupun dengan kondisi pemilihan model-model seperti ini. Itu yang ingin kami tanyakan kepada Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaannya jelas ya, Ustadz Duryat dari Ranting Wonoagung ya, menanyakan tentang kriteria calon pemimpin NU, mestinya mulai dari jajaran Tanfidiyah maupun Suriah. Kalau menurut saya, ini menurut saya saja, kalau menurut umum nanti tidak putus-putus. Menurut saya Mas Duryat dan yang lain, yang penting adalah sosok yang mau menjadi nahkoda NU itu tahu karakter daripada NU. Ini yang masalah sekarang, tidak tahu karakter NU, koyok-koyok NU. Pada akhirnya malah menjelek-jelekkan NU dan memperjelek NU. Ini yang perlu digarisbawahi. Karakter NU ialah wasatiyah, berada di tengah-tengah. Lek menang yo gak sombong, lek kalah yo gak dendam. Ya gak menang-menangan lah. Coba lihat, NU berkali-kali pilihan-pilihan presiden, pilihan kepala negara, pilihan jagone kalah bolak-balik. Aman-aman saja, ya Benda. Ketika NU yang menang, yang kalah, sampai mentek tahunnya pancet rame. Jadi NU itu enjoy gitu loh. Terus karena sudah kayak gini, kalau bisa yang bisa menjamekan, bisa mentalfikkan, punya power kuat, mengkolaborasi antara ulama dengan habaib. Mau tidak mau NU itu punya hutang dengan habaib, karena datuknya habaib yang menjadi pintu orang mendapat hidayah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, mau kemana manusia? Ya. Tapi juga para habaib mau tidak mau punya hutang pada ulama-ulama NU. Mulai yang menerima dan monggoaken habaib-habaib dari Timur Tengah, siapa? Ya ulama NU. Jadi yang bisa mengadopsi, menjamekan ulama dan habaib. Intinya tetap NU, tapi jangan benci pada habaib. Niku menurut saya. Selanjutnya ya kita harus tetap punya landasan
Dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, la yambagi li fakirin ayatasaddara li irsyadin nas illa an atahullah ilmal ulama siasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak layak seseorang untuk irsyad berdiri menjadi pemuka apalagi sekaliber NU kecuali dia memiliki 3 perkara. Pertama, ilmunya mapan, keilmuannya luar biasa. Karena NU ini embrionya dari pesantren, pesantren itu NU kecil, NU itu pesantren besar, ya ilmu agamanya harus luas. Paduan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Ini nanti akan mengembalikan NU pada marwahnya, NU kepada ciri khasnya. Ilmunya ada kategori suriah. Kalau suriah itu memang harus luas, mulai dari ilmu Quran, ilmu hadis, tafsir, terus ilmu usuluddin, usulul fiqih, qaidah fiqhiyah, dan khilafiyah, serta bisa memandukan antara tekstual dan konteks kebutuhan bernegara Indonesia. Ini luar biasa kebutuhan seorang suriah, apalagi sekelas Raisul Am. Tidak main-main. Kalau untuk tanfidiyah, ini walaupun agamanya sedang, ya harus mumpuni, tapi memiliki power konsolidasi. Karena NU tidak hanya level nasional, internasional, punya power untuk konsolidasi. Ingat, banyak sekarang yang mengecam NU. Awas jangan sampai keracunan. Ulama yang dekat pemerintah itu katanya ulama su. Ulama su itu ulama jelek, ulama neraka, ulama dosa loh. Masya Allah. Ulama su itu apa? Ulama su itu ulama yang membenarkan sultan dolim. Itu ulama su. Contoh, saumpama negara Indonesia kayak zaman Majapahit, masih menggunakan piring emas, masih menggunakan gelas emas, laki-lakinya pakai sutra, terus sultannya kawin sampai selirnya 12. Itu kok ulamanya diam, itu ulama su. Jelas-jelas pemerintahnya kafir. Lah kalau sekarang katanya Ustadz Suyatno, ketua Tanfidiyah, Kanjeng Nabi yang memberi peluang. Sinfani idza saluhat saluhatin nas kulluh wa idza fasada fasadatin nas kulluh. 2 komponen besar, ketika duanya ini baik, maka semua umat akan baik. Ketika keduanya ini jelek, maka semuanya akan jelek. Siapa dia? Al ulama wal umaro, yakni ulama dan umaro. Ini kan berarti menunjukkan keharusan berdekatan antara ulama dan umaro. Kok dikatakan su itu dalilnya mana? Ya, masalah umaroknya katanya gak adil, itu penilaian mereka. Wong namanya ngatur Indonesia ya biasa, ada 1-2 yang ndak genah, yang ndak bener. Ya wis, wong ada polisi, ada KPK, ada aparat. Yang penting secara umum Indonesia itu dipimpin oleh presiden yang Islam, terus ibadah tidak dilarang, kita bisa mempengaruhi dengan pola pikir agama. Wis, Masya Allah. Yang su itu yang mana? Yang jelek itu yang mana? Jadi harus berdekatan. Coba lihat Sunan Ampel, Habib itu. Sunan Ampel itu Habib. Masuk ke Indonesia lewat mana? Majapahit. Gitu, Majapahit. Palah yang dimasuki, palah itu bahasa Indonesianya apa palah itu? Coro malah, wis malah itu nawaman kan ada. Bahasa Indonesianya apa ya? Apalagi, gak penak kayak apalagi ya. Apalagi yang dimasuki Majapahit. Sunan Ampel. Loh ya Allah, gimana? Terus tidak masalah. Wali Songo siapa?
ya sultan-sultan itu. Terus yang bisa mengijmakkan antara Indonesia dan agama, antara agama dan Indonesia, harus tahu betul. Ini kriteria cara kula. Lah sekarang siapa sosok? Ya semuanya layak. Dan perlu diingat kalau menurut saya, kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu akan berjalan sesuai skillnya masing-masing. Siapapun yang jadi, mulai MBC, PC, bahkan ranting anak ranting sampai PB, siapapun yang jadi di NU itu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Dia kelak akan menonjol dalam skillnya masing-masing. Semuanya punya skill masing-masing. Mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, Mbah Yai Bisri, sampai terakhir Gus Dur. Gus Dur skillnya menonjol dalam masalah kemanusiaan. Mbah Hasyim Mujadi, Mbah Hasyim Mujadi dalam kebijaksanaan. Gitu. Kiai Said menonjol dalam kepakaran ilmu agamanya. Ini nanti siapa pasti akan menonjol, dan itu pilihan Tuhan, serta itu yang memang dibutuhkan NU di era sekarang. Jadi tidak ada istilah NU masuk angin, NU-nya Mbah Hasyim dengan NU sekarang berbeda. Ya jelas beda toh, wong zaman Mbah Hasyim. Dulu orang belajar bahasa Inggris katanya bid'ah. Sekarang malah kalau tidak bisa bahasa Inggris yang bid'ah karena tidak belajar ilmu. Bon. Selanjutnya tadi apa pertanyaannya? Saran-saran untuk kami yang di bawah. Apa? Saran-saran untuk kami yang di bawah. Oh, yang kedua tadi apa? Sosok pemimpin seperti apa sudah dijawab. Oh, sampun ya. Ada semuanya layak. Ya yang penting jangan sampai terlalu lah ya. Semuanya jangan sampai orientasinya adalah pada kelayaan ya, pada kelayaan. Jangan pada kemauan. Kalau dulu itu sudah layak semua, rebutan nggak mau. Sekarang itu nggak pati layak, rebutan masalah ini. Zaman dulu diceritakan Mbah Hasyim Asy'ari wafat, tidak ada yang berani mau jadi pemimpin. Akhirnya Mbah Wahab. Mbah Wahab setelah beberapa kali menjadi rois, dulu memang masih satu rois akbar ya, rois akbarnya. Mbah Wahab mau menjadi pemimpin, tapi jangan istilah rois akbar, dengan istilah rois am saja. Itu masih sungkan. Dipaksa mau dah, tapi jangan gaya istilah rois akbar tapi rois am. Mbah Wahab sudah berkali-kali menjadi rois sampai ojo kaku, aku wis lara wis tuwek. Mbah Bisri, tinggal jenengan yang masih hidup yang membidani NU, yang lain sampun sepuh. Pokok kalau Mbah Wahab masih hidup, saya tidak akan jadi pemimpin. Masya Allah. Muktamar menjelang wafat Mbah Wahab sudah digotong di muktamar. Mbah Bisri masih belum mau. Akhirnya tetap Mbah Wahab jadi rois. 4 hari setelah muktamar Mbah Wahab meninggal, baru Mbah Bisri mau. Jadi rebutan tidak mau. Padahal Mbah Wahab sama Mbah Bisri Masya Allah kepakaran ilmunya tidak diragukan lagi. Mbah Bisri wafat, tidak ada yang mau. Kalau nggak keliru muktamar di mana itu? Situ Bondo atau mana? Oh bukan, muktamar yang di anu. Akhirnya Mbah Yai As'ad sudah habis, bidan-bidan NU, kiai-kiai khos awal sudah habis. Tinggal jenengan yang bawa isyarah tongkat dan apa? Tasbih dari Mbah Holil ke Mbah Hasyim. Jenengan sekarang yang jadi pemimpin. Mbah As'ad sambil tertawa. Sing nyuruh Mbah Yai Mahrus Lirboyo. Mbah Yai Mahrus, jangankan jenengan yang nyuruh saya, malaikat Jibril turun nyuruh saya tidak mau jadi pemimpin. Takut tidak layak, masih banyak yang layak. Masya Allah, ini kayak dulu. Terus akhirnya Mbak Mahrus dipeksa-peksa. Jenengan mohon Mbak Mahrus, jenengan punya link dengan pemerintah, jenengan punya hubungan dengan pemerintah, termasuk yang bidani Pangdam 5 Brawijaya, Kodam 5 Brawijaya, di antara Mbak Mahrus.
Jenengan pinter nanti anu. Jadi Mbak Marus, jangankan jenengan sing ngongkon malaikat Israil, malaikat paling penjemput nyawa padahal ya. Malaikat Israil yang nyuruh saya tidak mau. Yai Maksum Ali, putranya Mbah Maksum. Mbah Maksum itu termasuk tokoh pendiri NU bareng Mbah Hasim. Bahkan umurnya sepuan Mbah Maksum, Mbah Maksum. Tinggal Mbah Ali Maksum, putranya Mbah Maksum, Lasem. Mbah Ali Maksum, jenengan putrane Yai Maksum, pendiri NU. Sedaya oh mboten, Yai Ali Maksum ndak datang waktu muktamar, ben gak dipilih. Iki lek aku teko dipilih mbek arek-arek, mbek kanca-kanca. Karena yang datang ndak ada yang mau, ya wis Yai Ali Maksum wong gak teko, gak iso nolak katanya. Ini yang hampir hilang sekarang ya. Akhirnya Mbak Ali Maksum dirawi Gusmus, disewani Gusmus, Yai niku Yai sepuh-sepuh mboten enten sing kersa, kantun jenengan pun diputusne polahe mboten saged nolak. Mbak Ali Maksum satu malam suntuk tidak keluar dari kamar, nangis istikharah. Akhirnya keluar dengan berurian air mata. Kok ya aku toh yo, kok aku toh yo, ya wis kalau ndak ada, ndak apa-apa. Sambil nangis. Ketua Ansor iki sampai wiritan kepengen tadi. Lumayan lah, lumayan. Yang penting ikhlas ya. Pokoknya demi NU gitu aja yang penting, ya, demi NU. Demi NU. Masya Allah. Terakhir Gusmus sudah dipilih Ahwa sebagai Rais Am. Tidak mau. Akhirnya wakilnya yang jadi. Terus terakhir ya, satu ini kayak penasaran. Saya tanya ngeten, ada calon yang direkomendasi oleh beberapa ranting atau beberapa MWC atau beberapa PW untuk jadi seorang pemimpin. Terus muncul lagi ada satu, dia ingin perubahan yang baik, tapi tidak dicalonkan. Nah, niat dua ini yang benar yang mana? Secara kepemimpinan. Ya yang jadi. Ya niat semuanya mestinya niatnya baik kan. NU itu jargonnya adalah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih layak dan mengambil yang baru, mungkin ada calon-calon yang lebih layak. Iya dah. Ya kalau yang lama masih layak, ya monggo. Dan memang kalau ada yang baru yang lebih layak, ya mungkin beda pandang saja. Ya yang jadi itu berarti ya wis kita usung bersama-sama, kita taati bersama-sama. Ya kembalinya pada tadi, kulu-kulu ya malu ala syakilati, nanti juga akan berjalan dengan menonjolkan skillnya masing-masing. Kadang bijake, kadang powere, yang satu mungkin kadang cekatane, kadang semangate, kadang terobosane kan gitu. Jadi ini saya mohon, jadi tetap para calon yang maju di pemilihan-pemilihan mulai ranting MWC sampai PB, niatnya betul-betul jangan sampai goro-goro mboten krana Allah. Cara bahasa Quran apa? Ittabi man anaba ilayya wattabi man anaba ilayya. Ikutilah orang-orang yang niatnya kembali kepadaku. Jangan untuk nafsu. Jangan ikuti orang-orang yang kepada nafsu. Nafsu. Saran saya bagi pemilih, jangan sampai hanya karena uang. Karena ini NU itu sakral, NU itu agama. Jangan sampai karena uang. Kalau ada yang ngasih, terima saja, yaitu tadi sedekah gitu. Tapi taktu memilih harus karena tendensi kelayaan. Semuanya layak gitu aja. Sampai dikasih orang uang, ya wes, saya milih itu bukan karena uangnya, karena saya anggap dia layak. Apanya mungkin kedekatan emosional kan sudah. Jangan karena uang. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau beli ayatku dengan harga yang sepele. Ini NU. Jangan sampai hanya karena uang kita membeli ayat-ayatnya Gusti Allah.
Berarti para pemilih harus betul-betul memilih yang betul-betul memiliki idealisme yang kuat pada NU, dan tadi itu bisa menggabungkan antara ulama dan umaro, tetap ngomong pemerintah, tidak diemong pemerintah. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.